Baik, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Alhamdulillah kita semua pada hari ini dalam keadaan sehat. Ya. Kita lanjutkan pembahasan kita untuk mata kuliah analisis genetik tanaman, ya, PBT 501. Pada hari ini kita akan membahas tentang analisis pewarisan sifat kualitatif, ya, yang kita sering sebut dengan Mendelian genetik. Ya. Nah, analisis ini didasarkan kepada hasil penelitian Mendel yang kemudian 30 tahun setelah Mendel mempublikasikan ditetapkan sebagai hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, penelitian Mendel yang kemudian melahirkan hukum Mendel ini merupakan tonggak sejarah, tonggak start, ya, milestone dalam perkembangan ilmu genetika, ya, dan juga tentunya pemuliaan, baik pemuliaan tanaman maupun pemuliaan ternak dan ikan, ya, di mana pada tahun-tahun, ya, sebelum ditemukan hukum Mendel, ilmu genetika atau ilmu tentang pewarisan sifat ini berbeda jauh, ya, dengan apa yang disampaikan oleh Mendel. Dan pemuliaan belum didasarkan kepada informasi genetik, ya. Jadi pemuliaan lebih ke arah domestikasi yang didasarkan kepada art seni, ya, menyeleksi tanaman ini. Kalau milestone tanaman ini yang baik, ya, menurut petani, kemudian dilanjutkan ditanam dan mulai dilakukan domestikasi. Jadi selama puluhan ribu tahun, ya, 10.000 tahun bahkan sebelum Masehi itu telah dilakukan, ya, petani dan petani pemulia ini melakukan improve, ya, di bidang improve tanaman, ya, melalui seni, ya. Nah, sejak ditemukannya hukum Mendel kemudian berkembang ilmu genetika dan juga pemuliaan, ya, mulai ditemukan teknik persilangan buatan yang kemudian hasil-hasil persilangan buatan ini dilakukan seleksi, evaluasi, ya, yang kemudian berkembang menjadi genetika kuantitatif yang kemudian muncullah varietas hibrida, ya, tahun 1926, ya. Nah, sejak adanya informasi yang disampaikan oleh Mendel, maka pemuliaan juga, ya, didasarkan kepada informasi genetik, ya. Pemuliaan mulai berdasarkan ilmu selain daripada seni. Jadi seni tetap akan digunakan dalam proses pemuliaan tanaman. Jadi, sejak ditemukannya hukum Mendel, maka pemuliaan juga berdasarkan atau berbasis kepada ilmu. Nah, setelah itu maka produktivitas tanaman ini meningkat drastis, ya, dengan adanya varietas hibrida pada jagung dan metode-metode seleksi ini berkembang dengan baik,
Nah, jadi selama 150 tahun ya para pemulia dan saintis di bidang tanaman melakukan proses pemuliaan berdasarkan sains. Nah, hari ini itu petani memperoleh hasil ya dari pertaniannya itu 10 kali ya lebih banyak ya dari yang dilakukan yang terjadi ini 100 tahun yang lalu pada saat awal sebelum hukum Mendel. Nah, jadi setelah adanya informasi-informasi yang berhubungan dengan genetika kuantitatif, kemudian hibrida, kemudian ada mutagenesis, dan tonggak sejarah berikutnya kelanjutan apa yang terjadi pada tahun 1865 itu kemudian hukum Mendel 1900-an adalah pemahaman tentang struktur DNA double helix. Nah, ini menjadi tonggak sejarah berikutnya sehingga informasi yang disampaikan oleh Mendel didasarkan pada penampilan fenotip ya tanaman itu dilengkapi dengan informasi yang berupa gen, dan kemudian lebih jelas lagi ternyata gen itu adalah sekumpulan DNA ya. Nah, dengan pemahaman apa itu DNA, struktur DNA, perkembangan ilmu pengetahuan di bidang genetika dan pemulihan tanaman ini menjadi luar biasa ya, menjadi bagaimana struktur DNA tersebut kemudian mentransfer DNA ya ke dalam organisme tanaman yang kemudian dikenal dengan genetic modified organism ya, rekayasa genetika, dan juga bisa memahami DNA yang terlibat dekat, yang berhubungan dekat dengan gen, dengan DNA yang menyandikan yang merupakan gen, yang kemudian disebut dengan DNA marker, ya marker assisted ya, selection, digunakan untuk seleksi. Nah, dari informasi-informasi tentang struktur DNA juga, maka mulai bisa dilakukan seleksi pada level DNA dan kemudian memodified DNA di dalam individu yang kemudian kita sebut dengan genome editing. Jadi kekinian adalah genome editing. Nah, bisa kita bayangkan bahwa betapa pentingnya apa yang ditemukan oleh Mendel ya, pada tahun 1865 tersebut. Sehingga Mendel itu dikenal sebagai bapak genetika karena dia yang meletakkan dasar pewarisan sifat ya, khususnya yang disampaikan oleh Mendel itu adalah pewarisan sifat kualitatif. Hingga saat ini apa yang dilakukan oleh Mendel itu ya, proses apa yang dilakukan oleh Mendel itu juga dilakukan oleh para saintis yang melakukan penelitian tentang genetika. Ya. Pembentukan populasi, ya, bagaimana membuat, bagaimana menentukan tetua untuk studi pewarisan. Tetua-tetua tersebut dilakukan penyerbukan sendiri secara terus-menerus sehingga terbentuklah ya populasi yang homozigot. Ya. Nah, pembentukan populasi homozigot ini dilakukan juga oleh Mendel. Kemudian dari populasi homozigot tersebut ya, dilakukan persilangan membentuk F1 dan kemudian dilakukan selfing membentuk F2. Kemudian F1 disilangkan dengan tetua-tetuanya BCP1, BCP2 dan terbentuklah
populasi-populasi yang bisa digunakan untuk mempelajari pewarisan. Ini kita kenal kemudian 6 populasi dasar. Ya. Jadi ada P1, ada P2, ada F1, kemudian ada F2, BCP1 dan BCP2. Kemudian F1 ya. F1 itu berarti P1 disilangkan dengan P2, kemudian dipelajari juga proses sebaliknya, yaitu P2 disilangkan P1 yang disebut dengan resiprokal. F1 resiprokal. F1 akan dibandingkan juga dengan F1 resiprokal, apakah ada peran dari tetua betina. Nah, proses-proses itu ya 150 tahun yang lalu hingga saat ini masih tetap dilakukan. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Mendel, oleh ilmu-ilmuwan yang berhubungan dengan ilmu-ilmuwan yang mempelajari tentang genetika itu tetap ya sama persis. Ya. Nah, pada abad 19 tadi sudah saya sampaikan bahwa pewarisan sifat ini tidak sama, tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh Mendel, sehingga tulisan-tulisan Mendel itu tidak sepenuhnya dipahami oleh ilmuwan pada saat itu, bahkan tidak begitu dipedulikan. Ya. Karena pemahaman orang pada saat itu, pewarisan itu adalah teori pewarisan pencampuran, blending inheritance, yaitu sifat turunan merupakan campuran dari sifat kedua tetuanya, seperti kopi susu. Ya, kopi dicampur dengan susu menjadi kopi susu. Ya. Nah, teori ini memang tidak mampu menjelaskan mengapa ketika dilanjutkan pada generasi berikutnya, ini kopi susu ini bisa terpisah kembali menjadi kopi dan susu. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Nah, ini yang dijawab oleh Mendel, bahwa bukan teori pencampuran, ya, tapi teori tentang pewarisan itu adalah teori pewarisan terpisah, articulate inheritance, di mana bahan genetik penentu sifat itu diwariskan dari kedua tetua ke zuriatnya berupa unit-unit yang utuh, yang kemudian belakangan disebut dengan gen dan alel, yang tetap terpisah, ya tidak bercampur, ya, atau melebur seperti pencampuran tadi. Dia adalah unit-unit yang utuh, di mana masing-masing unit itu nanti akan tetap terpisah dan akan unit itulah yang kemudian diwariskan. Ya. Nah, saya katakan tadi bahwa teori pencampuran, ya, teori pewarisan terpisah ini belum begitu dipahami sepenuhnya. Ya. Jadi apa yang ditulis oleh Mendel pada laporan di Proceeding of Bern Society for Natural History tahun 1866 yang kemudian disebut dengan Experiment in Plant Hybridization, ya. Ini ada sebagian yang sudah membaca ini di berbagai pustakaan, tapi ada juga yang belum sempat malah dibaca apa itu isi dari eksperimen ini. Nah, Mendel melaporkan ya, kegiatannya ya, untuk karakter-karakter kualitatif. Ya, karakter-karakter kualitatif bagaimana secara matematis ya Mendel menjelaskan informasi-informasi yang berupa fenotip-fenotip yang dipelajari pada F2 itu dianalisis secara matematis sehingga diambil kesimpulan bahwa ada perbandingan tertentu yang baku begitu, yang kemudian mengambil kesimpulan ada materi tertentu yang mengendalikan ya karakter tersebut. Nah, Mendel melakukan percobaan pada kacang Capri ya tahun 1865. Nah, apa yang dilakukan oleh Mendel yang ditulis ini saya kira pelajaran yang sangat penting juga bagi kita ya calon ilmuwan dan juga ilmuwan untuk menulis, ya, mempublikasikan
ya, apa yang telah dilakukan penelitian, apa yang telah diteliti, ya, apa yang telah dilakukan. Karena informasi ini merupakan rekam jejak bagi para ilmuwan yang kemudian akan sangat berguna di kemudian hari. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, banyak yang tidak paham dengan atau malah tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Mendel, apa yang disampaikan oleh Mendel pada saat itu. Nah, pada tahun 1900-an, ya, ada 3 orang ahli dari Holland, dari Jerman, dari Austria yang tempatnya terpisah. Ahli botani ini melakukan kegiatan yang mirip, ya, dengan apa yang dilakukan oleh Mendel, dan informasinya pun ternyata mirip atau bahkan sama dengan apa yang disampaikan oleh Mendel. Ya. Nah, kemudian mereka membaca apa yang ditulis oleh Mendel. Kemudian melakukan kesimpulan yang sama. Yang kemudian disebut dengan teori Mendel. Ya, tahun 1900-an, tahun 1866, berarti 34 tahun, 30 tahunan setelah Mendel mempublikasikan, itu baru orang percaya dengan apa yang dilakukan oleh Mendel, yang kemudian disebut dengan penemuan kembali teori Mendel. Tentu selain daripada 3 ahli botani ini, ada penemuan lain yang juga sangat penting, ya, meningkatkan pemahaman tentang genetika, ya, yaitu penemuan mikroskop. Ya. Ketika itu mikroskop ditemukan dan bisa mengamati proses meiosis yang kemudian senada dengan apa yang terjadi, ya, apa yang dilakukan oleh Mendel, dan kemudian muncul hukum Mendel 1, ya, segregasi, dan hukum Mendel 2, berpadu secara bebas. Jadi segregasi dan berpadu secara bebas itu adalah didasarkan juga pada penelitian yang berhubungan dengan kromosom pada saat pembelahan meiosis. Nah, jadi bisa kita bayangkan suatu teori menjadi hukum, ya, itu memerlukan banyak saintis, banyak ilmuwan yang terlibat untuk merumuskannya, yang kemudian bisa dipahami oleh semua orang dan kemudian menjadi hukum, ya, tentuan hukum yang berlaku untuk semua, ya, semua makhluk hidup, bahkan tidak hanya tanaman, ya, ikan, ternak, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi sekali lagi kita ingin tegaskan bahwa penemuan Mendel itu menjadi sangat penting, yang kemudian dirumuskan menjadi hukum segregasi, ya, hukum Mendel pertama, dan berpadu secara bebas. Nah, tahapan-tahapan percobaan yang dilakukan oleh Mendel ini masih lestari, ya, sampai sekarang. Tidak ada perubahan, belum ada perubahan, ya. Sistematika yang dilakukan oleh Mendel dalam melakukan penelitiannya sampai saat ini masih ditiru oleh para saintis, para ilmuwan yang berhubungan dengan genetika maupun di pemulihan tanaman. Jadi percobaan Mendel ini digunakan sebagai rujukan dalam berbagai penelitian pemulihan tanaman, ya, khususnya akan kita hubungkan dengan tanaman. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Mendel? Yang pertama, ya, ini juga kalau Anda melakukan penelitian tentang pewarisan, tahapan percobaan Mendel ini harus betul-betul dipahami apa yang harus dilakukan. Yang pertama, Mendel melakukan persiapan bahan genetik, ya, sejak tahun 1857. Ya.
tahun 1857. Jadi dia melakukan publikasi tahun 1866. 57 melakukan penelitian itu 65. Itu 8 tahun. Ya, jadi ada proses di sini melakukan pemurnian. Ya, Mendel menanam tanaman kacang-kacangan, ya Pisum sativum, Pisum quadratum, Pisum saccharatum, ya berbagai kacang-kacangan untuk kemudian dipelajari fenomenanya, dipelajari karakteristiknya, yang kemudian kita sebut dengan karakterisasi. Ya tentu semua harus tahu informasi itu. Ya, mulai dari informasi cara budidayanya, ya bagaimana cara dia tumbuh, kapan karakter itu muncul, ya karakter apa saja yang ada, ya dan perform dari karakter itu semua dipelajari. Ya. Dengan demikian pada persiapan bahan ini pelajaran yang sangat penting bagi kita semua, bahwa sebelum kita melakukan kajian pada tanaman tersebut, ya kita harus paham sangat, ya kita harus sangat paham dengan tanaman tersebut. Jadi kalau Anda nanti sekarang semester 1 ini sudah harus betul-betul paham dengan tanaman yang akan dikerjakan. Paham cara budidayanya. Paham karakter-karakternya. Apa saja yang muncul di situ. Misalnya kalau warna apa saja yang ada di situ. Kalau ketahanan apa saja yang ada. Kalau Anda tertarik dengan ketahanan, apa saja material genetik yang berhubungan dengan ketahanan. Semua dipelajari. Kemudian dilakukan pemurnian. Ya. Kebetulan ini adalah Pisum sativum, Pisum quadratum, Pisum saccharatum, ini kacang-kacangan, itu termasuk tanaman menyerbuk sendiri. Sehingga relatif mudah melakukan pemurnian. Nah, ini dilakukan selama generasi, setiap generasi ke generasi. Yang dilakukan oleh Mendel. Misalnya warna bunga merah dengan warna bunga putih atau ungu dan putih. Itu ditanam terus-menerus, putih ditanam lagi sehingga tidak ada lagi dari populasi yang putih, tidak ada lagi warna bunga lainnya. Merah juga begitu. Ditanam pada generasi berikutnya, kalau ada keluar lagi warna putih dipisahkan sampai merah itu betul-betul tidak ada lagi yang berbeda warnanya. Tidak ada lagi warna putih. Ya. Ini dilakukan oleh Mendel sampai 7, 8, sampai 7. Ya, 7 sampai 8 generasi. Sampai betul-betul tidak ada lagi segregasi, kita sebut sekarang. Tidak ada lagi perbedaan ketika dia ditanam. Barulah kemudian itu disebut yang sekarang kita sebut dengan galur murni, pure. Nah ini saya kira menjadi catatan ya bagi Anda semua kalau ingin melakukan kegiatan studi genetik, maka harus diyakini dulu bahwa tetuanya merupakan homozigot. Bagaimana kalau tetuanya tidak homozigot? Nah, ini juga harus dilihat apakah akan mempelajari genetika kualitatif atau tidak. Kalau tidak akan mempelajari genetika kualitatif, mempelajari genetika kuantitatif, maka ada cara lain ya, misalnya dengan mating design ya, yang dirancang khusus untuk tanaman yang bersegregasi, tanaman yang tidak galur murni ya. Misalnya North Carolina 1, North Carolina 2, North Carolina 3 itu adalah mating design untuk populasi bersegregasi. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Nah, jadi sifat-sifat tanaman itu dipelajari. Ya. Maka kalau teman-teman semua nanti akan melakukan studi pewarisan, bisa saja pada bab pertama itu adalah karakterisasi. Dikarakterisasi dulu berbagai sifatnya. Ya.
dikarakterisasi dulu, dipelajari dulu apa yang berhubungan dengan tanaman tersebut. Ya, tidak hanya karakternya berarti. Misalnya ini, Mendel, benih mudah didapat, mudah ditanam. Ya. Mudah didapat, mudah ditanam. Banyak koleksi-koleksi yang ada di sekitar Mendel pada saat itu. Nah, berarti kita harus tahu dulu koleksi-koleksi yang kita punya, siapa saja yang punya koleksi tersebut, lembaga mana saja yang punya untuk bisa akses itu. Sekarang sudah ada e-commerce online, itu bisa cek di online apa saja yang tersedia. Nah, kemudian tanaman semusim atau setahun. Apakah tanaman ini tahunan, 2 tahunan, atau ya, berbuah selesai, itu tanaman semusim artinya. Kemudian dipelajari juga bunganya karena berhubungan dengan persilangan, silangan buatan, maka dipelajari bunganya. Di mana alat kelamin jantan? Di mana alat kelamin betina? Apakah berada pada satu bunga? Apakah berada pada satu tanaman tapi beda bunga? Ya, atau beda tanaman sama sekali? Itu dipelajari bunganya. Kemudian ukuran bunganya. Karakter-karakter yang berhubungan dengan pembungaan. Ukurannya sebesar apa bunganya? Ya, apakah mudah atau tidak melakukan persilangan buatan? Ya, ini juga bagaimana, di mana letak alat-alat kelaminnya, ya, mahkota dan lain sebagainya. Itu dipelajari. Ya. Apakah dia bersifat menyerbu sendiri atau menyerbu silang? Itu juga perlu dipelajari. Kalau misalnya tanaman itu betul-betul tanaman baru, maka itu juga harus tahu terlebih dahulu apakah dia menyerbu sendiri atau menyerbu silang. Kalau tanamannya sudah umum, saya kira bisa dipelajari melalui literatur. Dan yang penting lagi adalah karakter-karakter itu mudah diamati dan dibedakan. Nah, saya kira pada bab pertama, dari kalau Anda mau studi pewarisan, dikarakterisasi ya sambil dipelajari berbagai hal yang berhubungan dengan bab berikutnya. Ya, misalnya saya ambil contoh, studi pewarisan tentang ketahanan suatu penyakit pada tanaman. Maka pada bab pertama itu tentu kita akan melakukan screening. Mana genotipe-genotipe yang tahan dan tidak. Nah, genotipe itu tentu dikumpulkan terlebih dahulu. Ya, terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan screening, kita harus tahu dulu ya proses inokulasinya. Kapan dilakukan inokulasi misalnya kalau pada penyakit tertentu, misalnya pada keriting kuning pada cabai. Apakah pada fase bibit? Pada fase bibit ini, apakah daun 2, daun 4, daun 6 misalnya. Nah, itu harus atau bisa dilakukan penelitian sendiri. Ya, untuk mempelajari bagaimana proses itu terjadi. Ya, jadi fase rentan yang disebut dengan fase rentan. Fase rentan itu kapan? Jadi daun 2, daun 4, daun 6. Itu menjadi topik sendiri. Ya. Yang nanti digunakan pada proses ya, pada proses berikutnya. Ya. Pada bab-bab berikutnya yang berhubungan dengan pewarisan. Atau kalau pada pewarisan yang berhubungan dengan ketahanan terhadap cekaman abiotik, yang pertama kali dipelajari adalah lingkungan seleksi. Lingkungan seleksinya seperti apa? Konsentrasi, misalnya kalau kita ingin ketahanan terhadap aluminium misalnya. Konsentrasi aluminium yang seperti apa yang menjadi lingkungan seleksi bagi tanaman. Kita akan melakukan screening pada tanaman pada lingkungan seleksi yang seperti apa. Maka dirancang sedemikian rupa lingkungan seleksi itu konsentrasi sekian, 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 sehingga nanti lingkungan seleksi yang seperti apa yang akan digunakan adalah lingkungan seleksi yang mempunyai ragam yang sangat tinggi. Ada yang mati, ada yang baik-baik saja, ada yang setengah mati, setengah hidup. Semua
keragaman yang muncul pada lingkungan seleksi itulah yang nanti digunakan ya sebagai lingkungan seleksi pada proses berikutnya. Misalnya juga naungan yang berapa persen itu yang menjadi lingkungan seleksi itu dipelajari dulu pada bab-bab awal. Nah, pada saat itu ya pada bab 1 itu didesain sedemikian rupa dengan genotipe yang tidak terlalu banyak, kemudian lingkungannya dibikin sedemikian rupa agar kita nanti bisa mengambil kesimpulan lingkungannya pas, kemudian baru melakukan screening ya pada lingkungan yang optimal tersebut. Nah, dari proses screening itulah nanti akan terbentuk tetua-tetua yang tahan, yang rentan. Gitu kira-kira. Ya kalau berhubungan dengan ketahanan. Nah, kalau berhubungan dengan karakter kualitatif yang lain, ya morfologi, maka perlu dipelajari karakter-karakter kualitatif yang apa yang berbeda. Misalnya warna bunga. Ini dalam hal ini Mendel menemukan, mempelajari, menyampaikan itu ada 7 karakter kualitatif ya pada Visum sativum. Misalnya biji licin dengan biji berkerut. Ya, warna kuning dan warna hijau pada biji. Ya. Kemudian warna ungu dan warna putih pada mahkota bunga. Kemudian bentuk licin dan berkerut pada buah. Ya. Warna kuning dan hijau pada buah, kemudian tinggi tanaman, tinggi dan pendek, kemudian letak bunga ada aksial dan terminal. Ya. Aksial dan terminal. Nah, sekali lagi itu dipelajari terlebih dahulu sebelum melakukan persilangan buatan, sebelum menentukan tetua-tetua mana yang akan digunakan sebagai P1, tetua 1, tetua 2, dan seterusnya. Ada pertanyaan? Silakan ya. Teman-teman sekarang itu di posisinya S2 ya. Jadi bukan lagi S1 sehingga harus berpikir kritis dan ini adalah mata kuliah yang sangat penting, dasar bagi mata kuliah lanjutan ya. Sebagai informasi biasanya anak nilai analisis genetik itu akan menjadi catatan penting ya bagi program studi untuk menilai Anda ya akan baik atau tidak pada mata kuliah lanjutannya. Ya, jadi biasanya kalau di mata kuliah analisis genetik itu sudah nilainya sudah agak kesulitan, maka akan terus terbawa sampai mata kuliah lanjutan. Ya, jadi sehingga ini menjadi standar ya bagi program studi untuk menilai sejauh mana Anda bisa memahami dengan baik ya ilmu-ilmu yang berhubungan dengan genetika dan pemuliaan di program studi ini. Ya. Ada pertanyaan? Ini adalah 7 sifat yang diamati oleh Mendel. Ya. Jadi nanti kalau Anda berhubungan dengan studi genetik dimanapun juga ya teman-teman semua studi genetik, mau genetik konvensional ataupun juga genetik bioteknologi, maka apa yang dilakukan oleh Mendel ini tetap menjadi rujukan. Pembentukan populasi misalnya, kalau nanti Anda akan menggunakan marker association, tetap harus ada F2-nya. Tetap misalnya BCP1, BCP2 untuk mempelajari pola pitanya, tetap itu harus tahu. Tetap harus sama atau apa yang dilakukan oleh Mendel ini tetap dilakukan juga ya dalam studi-studi yang berhubungan dengan molekuler gitu.
Atau juga berhubungan dengan rekayasa genetika, ya. Rekayasa genetika itu juga kesimpulan-kesimpulan dalam hubungan dengan kita mempelajari proses transformasi, itu juga ada satu kesimpulan. Gen telah menyisip ya satu kopi dengan mengikuti pola Forisamin. Ada kesimpulan itu. Kesimpulan itu. Jadi didasarkan kepada pita gen yang ada dari analisis molekuler yang berhubungan dengan rekayasa genetika. Atau gen stabil pada generasi keberapa gitu ya, 1, 2, 3 itu juga berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh Mendel. Nah, ini adalah 7 karakter yang saya sampaikan tadi. Ada bentuk biji, ini bundar, keriput. Warna albumin pada biji kuning dan hijau. Warna bunga ungu dan putih. Bentuk polong gembung dan berkerut. Warna polong hijau dan kuning. Posisi bunga aksial dan terminal. Tinggi tanaman tinggi dan rendah. Ya. Nah, bentuk biji dan warna albumin. Sekarang saya ingin bertanya, bentuk biji dan warna albumin ini apakah berhubungan dengan kotiledon atau tidak? Ada yang bisa jawab? Bentuk biji, warna albumin itu apakah berhubungan dengan kotiledon atau tidak? Mas Ade mau jawab? Hubungan, Prof, karena kan apa ya, dari kotiledonnya itu kan si endospermnya itu adalah dari bijinya, dari hasil dari bijinya tersebut. Jadi bentuk bijinya itu nanti menentukan bentuk dari kotiledon tersebut, tekstur dari kotiledon maupun warna dari kotiledonnya. Kotiledon kita sudah tahu ya, kotiledon kemarin pada saat ya kotiledon itu kan adalah 3N ya. Iya, Prof. 3N itu adalah 3X kalau dia diploid. 3X itu berapa X dari betina, berapa X dari jantan? 2X dari betina, 1X dari jantan. 2X dari betina dan 1X dari jantan. Jadi ada peran jantan dalam pembentukan kotiledon kan gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah betul pengamatannya adalah pada F2 untuk bentuk biji? Tanaman F2, apakah betul? Atau pada biji F2? Tahu ya, biji F2 dengan tanaman F2 beda ya? Mas Ade mau lanjutin jawabannya? Pengamatan bentuk biji itu dilakukan pada biji hasil panen F2. Tahu kan F2? F2 ditanam, nanti panen F2 kan, biji hasil panen F2. Atau biji F2, biji hasil panen F1. Biji hasil panen F1 itu kan adalah biji F2 kan itu. Biji akan ditanam menjadi tanaman F2. Nah, bentuk biji ini diamati pada biji hasil panen F1 atau adalah produk dari panen F2. Nah, yang disebut dengan biji F2 itu di mana? Yang disebut dengan karakter bentuk bijinya diamati di mana? Karakter dari bentuk biji F2 sendiri berarti hasil dari F1, Prof. Buah dari F1 itu adalah biji dari F2. Iya, bukan? Itu yang saya maksudkan ya, itu yang saya maksudkan. Iya. Perlu betul-betul dikarakterisasi dengan detail, termasuk posisi. Apakah betul bentuk biji ini terjadi segregasi di biji F2? Bundar dan keriput itu apakah sudah ada di biji F2? Atau segregasi itu adanya pada produk dari F2? Gitu.
Ya. Nah, tahu dari mana? Panen saja F1. Kalau di F1 tuh biji-bijinya berbeda-beda hasilnya, ya kan gitu. Akibat antar polong ya tentunya, karena satu polong kan diserbuki oleh ini apa namanya, satu bunga. Atau saya tidak tahu kalau pada kalau pada cabai itu satu buah dalam biji-biji dalam satu buah itu, biji itu ada representasi dari satu polen. Jadi kalau ada 10 biji dari satu buah itu berarti ada 10 polen yang menyerbuki, gitu kira-kira. Nah, apakah seperti itu? Maka kalau seperti itu, satu polong itu saja bijinya bisa berwarna-warni, bijinya bisa berbeda-beda, kan gitu kira-kira ya, Sade? Ya. Nah, kalau ternyata ada bentuk biji yang berbeda dalam satu tanaman di tanaman F1, berarti harus hati-hati pengamatannya. Bukan hasil panen F2, tapi yang kita amati untuk bentuk biji adalah hasil panen F1. Gitu kira-kira. Itu yang saya katakan harus betul-betul kapan mengamatinya. Karena ini akan salah nantinya kalau nanti Anda mengamati hasil panen F2-nya. Nah, itu akan berbeda nanti misalnya kalau dia ternyata harusnya di hasil panen F1. Pertanyaan kita adalah apakah betul ya bundar keriput itu murni dipengaruhi akibat dari perkembangan kotiledon? Apakah bukan dari peran ibunya yang membentuk itu? Nah, kalau ada peran ibunya yang bentuk itu berarti yang X yang masuk tadi tidak terlalu terpengaruh. Ya, yang disebut dengan efek metaksinia pada jagung itu ketika X tadi masuk maka akan terpengaruh itu pada jagung manis misalnya. Jagung manis itu kan manis. Ketika ditanam dari manis, kemudian tapi kalau polen asing masuk satu saja dari jagung yang tidak manis, maka biji itu langsung menjadi tidak manis karena kotiledonnya sudah ada tercemar. Nah, itu berarti ada efek metaksinia. Khusus untuk yang itu tadi, maka harus hati-hati dalam pengamatan rasa manis pada jagung. Jadi kalau Anda mau mengamati rasa manis pada jagung, itu mempelajari segregasinya adalah pada biji F2, bukan biji hasil panen F2. Kira-kira gitu ya? Paham, Bapak Ibu? Apa yang saya maksudkan? Teman-teman semua? Bertanya, Prof. Silakan. Nah, jadi Prof, itu kan untuk rasa manis di jagung, tetapi kita tahu bahwa suatu efek itu bisa misalnya kayak dipengaruhi dari genom jantannya tadi kan langsung terekspresi dia di benihnya itu tersebut, di hasil benihnya tersebut. Nah, namun jika kayak seperti jagung warna-warni itu, Prof, itu juga apakah juga karena berbagai polen yang menyerbukin apa namanya benang-benang pistil dari si jagung tersebut, atau itu memang karakter dari jagungnya sendiri bisa warna-warni kayak gitu, Prof? Apakah gara-gara banyak banyak dari jenis polen yang menyerbukin tersebut? Nah, kalau kita tertarik untuk mempelajari itu, harus pelajari warnanya itu apakah adalah akibat dari kulit biji. Tahu kan kulit biji? Apakah hanya di kulit saja atau adalah warna kotiledon? Ya. Kalau warnanya hanya kulit saja, berarti tidak merupakan gabungan jantan betina. Kulit kan dihasilkan oleh ibunya kan? Tidak berhubungan. Nah, Anda harus pelajari juga itu biologi biji, biologi bunganya juga misalnya. Kemarin kan mudah-mudahan di sitogenetika sudah diberikan oleh Bu Yudi atau nanti kalau belum. Sitogenetika benar ya, sitogenetika ya. Nah, proses penyerbukan yang 3N begitu ya. Setelah itu apa yang berkembang dari situ? Mana yang merupakan embrio, mana yang merupakan endosperm ya dan sebagainya. Nah, mana yang merupakan kulit gitu ya? Mana yang merupakan bagian dari tua betina saja tanpa ada campur tangan, itu harus dipelajari ya, Mas Ade dan kawan-kawan. Jadi kalau ternyata kulitnya itu yang menyebabkan dia berwarna, maka berarti tidak ada efek metaksinia pada itu. Itu kira-kira. Jadi itu adalah betul-betul gen dari ibunya. Ya, gen dari ibunya. Maka itu boleh. Tidak harus kita amati sesuai dengan kaidah metaksinia tadi. Tapi kalau ternyata ya warna tadi dipengaruhi oleh
kotiledon, maka berarti ada efek metaksimia. Efek metaksimia ini harus betul-betul, berarti kan masing-masing polen akan terpengaruh pada masing-masing warna tadi. Tidak hanya polen, tetapi betina juga kan. Betina kan ada segregasi juga di situ, 2X tadi. Ya, 2X dari betina itu kan ada segregasi juga di sana. Segregasi dari betina dengan segregasi dari polen akan menentukan warna-warni tadi. Kira-kira begitu. Kalau Anda tertarik dengan itu, maka berarti harus dimurnikan dulu betinanya, murnikan dulu jantannya, baru ketahuan kira-kira efeknya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Ya, dan kapan pengamatan menjadi sangat penting ya Bapak Ibu, menjadi sangat penting ya. Beberapa minggu yang lalu saya menjadi penguji luar untuk dokter di luar IPB pada karakter yang mirip dengan ini, pada karakter biji pada padi. Nah, saya tanyakan biji pada padi itu apakah ada efek metaksimia atau tidak, ukuran biji kotiledon kan sebetulnya biji itu yang banyak itu, yang sedikit kan kecil, embrio kan kecil saja. Apakah ada efek metaksimia? Kalau ada efek metaksimia, maka berarti pengamatan harus dilakukan ya sesuai dengan ekspresi dari kotiledonnya. Itu kira-kira. Nah, itu yang saya katakan, semua karakteristik yang Anda pelajari harus betul-betul kapan diamati, di mana dia muncul, dan seterusnya. Ada pertanyaan lagi? Ini adalah proses pemurnian bahwa masing-masing varietas ditanam terpisah, yang warnanya ungu ditanam, yang warnanya putih. Gimana Mas Ade? Mas Ade mau bertanya? Saya lanjut dulu ya. Iya, Prof. Terus kalau misalnya itu kan untuk hasil dari peleburan dari iya, Prof. Saya mau bertanya. Ya, silakan Mas Ade. Kedengaran tidak, Prof, suara saya? Ya, sekarang sudah kedengaran. Tadi masih putus-putus. Silakan. Oh iya. Silakan Mas. Silakan Mas Ade. Sepertinya delay ya. Nanti kalau ada Baik, Prof. Ya, silakan. Iya. Kayaknya tadi saya delay, Prof. Iya. Ini, Prof. Saya dalam satu tanaman itu bentuk bunga. Iya. Mute, Mas. Pencet mute kayaknya. Mute, Mas. Masih. Mas Ade? Masih mute? Ya, nanti kalau gitu di chat saja ya. Nanti saya akan lihat chat kalau Mas Ade akan. Nah, jadi ini dalam proses pemurnian masing-masing varietas terpisah. Ada yang ungu dipisahkan. Kalau nanti ada yang putih muncul dari ungu dipisahkan. Namanya pemurnian. Nah, kemudian karakter-karakter ini dipelajari, mana kira-kira yang putih, mana yang ungu, mana yang kuning, mana yang hijau, dan semuanya aksial, terminal, 7 karakter tadi. Selama 6-7 generasi, 7-8 generasi itu mendapatkan galur murni. Intinya galur murni itu akan disebut dengan galur murni jika tidak ada lagi segregasi. Bisa 7 generasi, bisa 8 generasi, bisa 9 generasi, bisa 10 generasi, tergantung dari Anda keberuntungan gitu ya. Nah, jadi sampai yang berikutnya adalah dilakukan persilangan. Ya, silangan buatan antara tetua-tetua yang mempunyai karakter-karakter tertentu dengan tetua-tetua lain yang distinct. Semakin banyak distinct tetua itu semakin baik dalam studi genetik Anda. Jadi misalnya ungu ngumpul dengan aksial, ngumpul dengan hijau, ngumpul dengan gembung, kemudian sini putih ngumpul dengan terminal.
Jadi dua tetua yang punya karakter yang berbeda, yang distinct, itu sangat baik Anda dalam studi genetik, karena nanti data yang dilakukan itu, data yang diperoleh itu akan sangat banyak. Nah, kalau nanti Anda melakukan studi pewarisan untuk ketahanan terhadap penyakit, maka tetua-tetua yang dipilih harus sangat distinct ya. Untuk ini kan biparental. Biparental itu adalah studi genetik dengan menggunakan desain persilangan dua tetua. Dua tetuanya harus sangat distinct, sangat tahan, sangat rentan. Minimal tahan, rentan, minimal itu. Jangan agak tahan, agak rentan, karena itu terlalu dekat. Ya. Jadi dalam bab-bab awal dari proses pemulihan ini, dari proses studi genetik ini adalah mencari tetua-tetua yang distinct untuk nanti digunakan tetua studi genetik. Paham ya? Nah, jadi screening dulu kira-kira mana tetua-tetua yang tahan, mana tetua rentan itu jadi ketetua. Nah, terkadang kita tidak cukup waktu, perlu screeningnya sudah 1 semester. Persilangan setelah itu. Nah, kalau tanamannya sudah familiar di dosennya, maka informasi-informasi dari studi sebelumnya bisa dijadikan dasar. Oh, tetua-tetua ini adalah tetua yang tahan, tetua rentan. Kita lakukan persilangan paralel dengan apa yang dilakukan screening. Jadi screening selesai, persilangan selesai. Begitu. Kalau ada informasi itu. Tapi screening tetap dilakukan untuk pada saat itu. Karena kenapa telah dilakukan? Yang pertama adalah kita mau meyakini tidak ada perubahan di genetik di tetua-tetua yang akan digunakan. Ya, tadi. Yang kedua adalah kita ingin menjamin bahwa lingkungan-lingkungan yang kita gunakan itu pas, gitu ya. Misalnya patogennya masih bersifat patogenesis nggak gitu ya, masih bersifat merusak tidak. Jadi kalau dia sudah tidak patogen, sudah tidak mampu lagi menginfeksi. Ada beberapa penyakit seperti itu. Jadi kalau dia sudah terlalu banyak lama di media tertentu, dia sudah tidak patogenesis lagi. Patogenesis sudah, jadi sudah tidak virulen ya, sudah tidak virulen lagi. Ya. Nah, ini berarti harus ada proses lainnya. Oleh karena itu perlu dicek apakah dia virulen atau tidak. Ya, kalau pada fusarium, pada tanaman itu sangat susah. Dia pada saat dipindahkan ke media PDA, inokulasikan, tidak virulen lagi, maka harus diulang lagi. Jadi kalau misalnya ada yang sakit gitu ya, nah dari situ nanti kita isolasi ulang untuk kemudian kita reinokulasi. Nah, jadi tetua-tetua itu dilakukan persilangan secara buatan, pemilihan tetua menjadi sangat penting, dan ketika P1 digunakan sebagai tetua yang dominan, P2 digunakan sebagai yang resesif, maka sebaliknya dari itu disebut dengan resiprokal. Jadi persilangan dilakukan juga dengan persilangan resiprokal. Ada pertanyaan juga, kapan kita menetapkan dia sebagai P1, kapan dia menetapkan sebagai P2? Nah ini ya, saya lebih senang kalau P1-nya adalah bersifat resesif. Yang lembut-lembut itu ada di P1. Warna putih itu ada di P1. Warna ungu ada di P2. Kalau kita tidak tahu mana dominan, mana resesif. Warna hijau di P1, warna kuning di P2. Atau warna kuning di P1, warna hijau di P2. Tergantung. Kita kira-kira kita bisa duga nggak yang dominan itu di mana. Yang dominan kita letakkan di P2. Ini sebagai kontrol di F1 bahwa persilangan buatan betul-betul terjadi. Karena kalau tidak nanti kita, misalnya ini warna ungu dengan warna ungu ternyata sama. Jangan-jangan selfing, bukan persilangan buatan. Jadi dengan kita balik yang resesif sebagai betina, dominan sebagai jantan, maka kita bisa kontrol bahwa F1 yang dihasilkan betul-betul hasil persilangan. Kalau ternyata berbeda dengan tetua betina. Nah, dengan sudah kita tetapkan P1-nya apa, P2-nya apa, maka sebaliknya dari itu, P2 silang P1 adalah F1 resiprokal. Nah, dari ini kemudian F1-nya dipanen, diselving, dilanjutkan menjadi F2. Ada pertanyaan tentang pemilihan? Dan
Berarti Bapak Ibu semua, teman-teman harus paham juga persilangan buatan. Kapan bisa dilakukan persilangan? Kapan dilakukan kastrasi dan emaskulasi pada tetua-tetua yang sebagai betina? Apakah pagi harinya sebelum persilangan atau sore harinya sebelum hari persilangan itu? Sehari sebelumnya. Ya. Bagaimana metode persilangan? Harus dikuasai terlebih dahulu. Ya, berarti tahun-tahun pertama ini ketika Anda sudah mendapatkan komisi pembimbing, maka ini harus dipelajari kalau nanti Anda studi kewarisan. Ya. Selain daripada mulai karakterisasi tadi, mulai mempelajari bagaimana persilangan buatan, dan tentu harus Anda sangat paham dengan tanaman tersebut. Harus mulai ditanam, harus mulai tahu dari mana dapat benihnya, harus mulai. Ya, jadi kalau pembimbingnya belum kasih benih, Anda beli di e-commerce, ya, lalu tanam. Seperti apa tanamannya? Harus dikuasai terlebih dahulu. Ya. Karena Anda yang akan melakukan, bukan pembimbingnya. Ada pertanyaan? Jadi dengan demikian, maka sesegera mungkin ya harus mendapatkan komisi pembimbing untuk menentukan langkah-langkah apa yang dilakukan. Karena kalau nanti Anda ternyata akan mempelajari tentang studi genetik, tahun pertama karakterisasi, tahun kedua, semester kedua itu persilangan, membentuk F1, semester ketiga itu adalah membentuk F2, dan BCP 1, BCP. Semester 4 itu baru mulai nanam. Ya. Jadi tahun ketiga itu baru mulai analisis, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kalau Anda mulai di semester 1 dan 2. Nah, kalau mulai semester 3 akan mundur 3 semester berikutnya, semester 6 itu baru mulai ke lapangan. Ya, pembentukan populasinya memerlukan 2 semester. Pembentukan populasi. Ya. Nah, karena yang S2 dan S3, S2 ya khususnya di sini, itu maka pembentukan populasi dilakukan sendiri, berbeda dengan S1. Kalau S1 kan populasi sudah ada, karena dia hanya punya waktu 1 semester. Nah, karena itu segera dirancang, kira-kira kalau Anda akan studi genetik, berarti harus sedini mungkin sudah membentuk populasi, ya, melakukan karakterisasi dan sebagainya. Kalau Anda belum familiar dengan tanaman itu, harus juga mempelajari tentang tanaman itu. Nah, kemudian dari F1 dilakukan shelving, kita sebut dengan shelving, menjadi F2. Ini juga harus dipelajari. Kalau tanaman itu intermediate, berarti shelvingnya harus di rumah kaca. Shelvingnya harus dilakukan di sungkup. Apakah sungkup bunga atau sungkup individu tanam. Anda harus tahu. Kalau tanam intermediate, cabai intermediate, tidak bisa kita shelvingnya di luar, dibebaskan begitu saja lalu ambil benihnya. Itu akan terjadi pencampuran. Harus disungkup tanamannya, sungkup individu benih, atau di greenhouse yang ketat serangga. Kalau dia persilangannya melalui angin, tapi kalau melalui serangga, kalau melalui angin itu juga harus sangat ketat, ya, berarti individu bunga itu harus di shelving, ya, karena berarti ada kemungkinan terjadi crossing kalau adanya angin. Nah, Mendel ini melakukan itu shelving terus-menerus sampai generasi ke-7 ya Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Dan melakukan test cross juga di sini. Test cross, ya, test cross itu disilangkan dengan resesif. Back cross itu disilangkan dengan tetua jantan, tetua betina. Ya. Itu back cross pertama, back cross kedua, BCP 1, BCP 2. Nah, ini test cross dilakukan silang dengan tetua yang resesif. Dan kemudian melakukan perumusan hipotesis dengan pendekatan matematis, ya, tajam dalam menghitung perbandingan sifat yang muncul. Menyusun suatu hubungan matematik yang dapat berlaku, jumlah pengamatannya banyak. Ini yang penting ya. Jumlah pengamatan banyak. Di F2 itu harus tentukan. Kalau Anda studinya ini minimal 200 tanaman. Mendel melakukan pada 500 tanaman. Kalau biji itu 1000 biji. Ya. Jadi populasi harus besar. Ini juga yang menjadi perhatian. Ya, kalau Anda studi ini, berarti populasinya harus besar. Nah, Mendel mempelajari ternyata ada pola-pola yang mirip dengan perbandingan tertentu pada karakter-karakter ini. 3:1, 3:1 itu betul-betul hampir semua karakter kualitatif yang diamati muncul seperti itu. Sehingga dia menghitung itu. Ingat ya Bapak Ibu, pada saat Mendel melakukan hipotesis-hipotesis ini, tidak ada informasi sama sekali tentang genetika. Ya, betul-betul pengamatannya berdasarkan
perform berdasarkan penampilan di lapangan. Fenotipe itu kemudian menarik rumusan secara matematis ya, dan mengambil kesimpulan yang general. Ya, Bapak Ibu, Mendel juga melakukan persilangan-persilangan pada kacang-kacangan yang lain. Jadi apakah itu berlaku umum atau tidak untuk semua kacang-kacangan? Nah ini, apakah Mendel juga berlaku untuk spesies lain? Hukum Mendel dilakukan juga percobaan pada kacang buncis, Bacillus vulgaris, dan kacang-kacang yang lain. Nah saya kira ini hal-hal yang sangat penting kalau kita ingin mengimbau kesimpulan secara umum ya. Nah biasanya kita juga persilangan antara A dan B, apakah juga berlaku? Maka persilangan antara A dan C. Jadi berbagai jurnal itu biparental tadi, populasi itu tidak cukup hanya satu populasi A silang B saja. Dia juga harus ada C silang D, sehingga diambil dari dua kesimpulan itu. Dua populasi itu kesimpulan yang diambil gitu. Nah, apakah berlaku seperti itu tidak? Nah, Mendel tidak hanya pada populasi pada Visum sativum, tapi juga pada Phaseolus vulgaris untuk mempelajari pada spesies lain. Dan ternyata juga berlaku. Lalu yang diamati Mendel itu adalah monohibrid. Monohibrid itu adalah satu karakter, lalu dia coba juga pengamatan dihibrid dengan berapa perbandingan yang muncul, 3 sifat sekaligus, trihibrid dan polihibrid, banyak karakter sekaligus dalam satu tanaman. Itu juga dipelajari oleh Mendel sehingga hubungan matematisnya tidak hanya satu sifat saja. Nah, percobaan monohibrid pada Mendel untuk 7 sifat itu diamati pada generasi F1 dan F2. Ya. Nah, kalau sekarang tidak cukup sampai F2 saja, tidak cukup hanya populasi F2 saja, perlu adanya BCP1, BCP2. Kalau pada Mendel itu pada test cross-nya dipelajari. Ini pada BCP1 dan BCP2, lalu F1-nya diamati. Pada F1 ternyata sifat-sifat yang muncul itu adalah salah satu dari tetuanya, muncul lagi di situ. Ya. Dan pada tanaman F2, semua ciri-ciri yang dipunyai oleh tetuanya, P1 dan P2 muncul kembali. Itu yang teori warisan terpisah tadi. Yang kemudian orang mengilustrasikan teori kaos kaki, warna kaos kaki putih, warna kaos kaki merah, kemudian kaos kaki putih terbungkus kaos kaki merah, yang terlihat dari luar adalah kaos kaki merah saja. Kemudian ketika segregasi di F2 itu kaos kaki putih dan merah itu akan muncul kembali. Nah, sifat yang tidak muncul tertutupi pada garis F1 ini muncul kepada F2. F2 diamati sekian banyak ya, sehingga bisa kita hitung berapa jumlah yang muncul, berapa jumlah tanaman yang muncul pada karakter-karakter itu. Jadi ciri yang ditutupi yang disebut dengan ciri resesif belakangan, Mendel belum ada istilah resesif dan dominan pada saat itu. Kemudian tahun berikutnya orang menemukan istilah-istilah atau menamakan istilah-istilah itu ada resesif, kemudian yang menutupi disebut dengan dominan. Dengan rasio individu yang mempunyai ciri dominan resesif pada F2 adalah 3:1. Ya, 3:1 untuk satu gen. Sehingga kita dapatkan informasi bahwa kalau dia 3:1, maka berarti dia dikendalikan oleh satu gen yang bersifat dominan resesif. Nah ini ya, bentuk biji bundar disilangkan keriput 100% bundar. Kuning disilangkan hijau 100% kuning. Merah disilangkan putih 100% merah. Gembung silang berkerut 100% gembung. Hijau disilangkan kuning 100% hijau, aksial, terminal 100% aksial, tinggi, pendek 100% tinggi. Dari sini bisa kita lihat bahwa ada yang dominan, ada yang resesif. Bundar dengan keriput ternyata bundar bersifat dominan, keriput bersifat resesif. Jadi dari tanaman-tanam F1 kita sudah bisa menentukan mana dominan, mana resesif. Dan kalau kita ingin mempelajari aksi-aksi gen, sebenarnya kita bisa pelajari dari F1. Apakah aksi gennya dominan, apakah aksi gennya overdominan, ya, apakah aksi gennya aditif, resesif, dan lain sebagainya. Maka F1 itu bisa menjadi dasar. Maka muncullah nanti di alel. Di alel itu kan kita mempelajari hanya F1 saja. Dari F1 kita bisa ketahuan. Ya. Berbagai kombinasi-kombinasi untuk mempelajari F1 itulah di alel. Ya. Kemudian dilanjutkan ke F2. Nah, F2 bentuk biji misalnya tadinya bundar di F1 menjadi bundar dengan keriput, muncul lagi di F2 dengan perbandingan
mirip dengan 3:1. Jadi dengan ribuan ya Bapak Ibu bisa lihat bahwa biji itu bisa 6.000 biji, 8.000 biji, 7 sampai 8.000 biji. Tanaman itu 800 tanaman, ini warna bunga itu 800 tanaman, bentuk polong itu 1.000 tanaman. Jadi populasinya populasi sangat besar semuanya. Mendel sudah mencontohkan bahwa kita melakukan penelitian itu harus populasi besar. Tidak bisa teman-teman studi F2 itu 50 tanaman, nggak cukup. 100 tanaman pun tak cukup. Minimal 200 tanaman, 500 tanaman kalau bisa di sini. 1.000 tanaman itu sangat baik. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan model matematisnya dengan valid. Nah, perbandingan yang diperoleh oleh Mendel ini ternyata semua mendekati 3:1. Tidak persis 3:1, tapi mendekati semua 3:1. Perbandingan-perbandingan. Nah, Mendel mengambil kesimpulan dari perbandingan-perbandingan itu dalam ilmu modern sekarang, perbandingan-perbandingan ini bisa diuji secara statistik. Apakah sesuai tidak perbandingan dengan 3:1? Yang paling sederhana adalah uji Q kuadrat. Sesuai atau tidak? Oleh karena itu di pelajaran ini kita juga ini dengan uji Q kuadrat. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini ketua satu. Lalu kemudian diilustrasikan apa yang dilakukan oleh Mendel. Jadi misalnya ilustrasi antara warna kuning ya pada tetua 1 dengan warna hijau pada tetua 2. Ya. Kemudian F1-nya warna kuning. Berarti kuning dominan terhadap hijau. Di F2-nya ada 3 bagian kuning, 1 bagian hijau. Nah, dari situ mulai Mendel melakukan ada penentu sifat yang dibawa dari tetuanya, ya, yang dibawa oleh tetuanya, ya. Dan penentu itu ya, sesuatu belum disebut dengan gen, ya. Itu dalam unit-unit tertentu yang kemudian bisa dibawa dari P1 ke F1 dan F1 ke F2. Dan unit itu yang disebut dengan gen. Nah, kemudian bisa kita ilustrasikan di sini bahwa kalau dia murni berarti dalam keadaan homozigot. Kalau dia dominan kita beri dengan A besar A besar. Resesif kita beri dengan A kecil A kecil. Biasanya untuk memberikan nama itu didasarkan kepada yang resesif. Kalau dia green menggunakan bahasa yang diterima ya bahasa dunia, green misalnya G kecil G kecil. Maka yang dominan adalah G besar G besar. Jadi yang kuning adalah G besar G besar. Nah, dalam hal ini adalah A besar dominan, A kecil resesif, maka di F1 itu muncullah A besar A kecil. Karena alel dari P1 itu adalah A besar, alel dari P2 itu adalah A kecil, bersatu menjadi A besar A kecil. Nah, ini saya kira hubungannya dengan apa yang telah kita pelajari sebelumnya, pembelahan meiosis. Ya, pembelahan meiosis akan menghasilkan alel-alel, akan menghasilkan segregasi gamet. Ya. Nah, lalu dari segregasi gamet itu dalam keadaan heterozigot A besar itu setengah, hasil gametnya A kecil itu setengah, sehingga A besar pada F2 ini bertemu gamet jantan gamet betina dengan perbandingan sekian. Jadi seperempat ini A besar, seperempat A besar A kecil, seperempat A kecil A besar, seperempat A kecil A kecil. A besar A kecil itu sama dengan A kecil A besar, dan sudah disepakati bahwa kalau ada yang dominan resesif dalam keadaan heterozigot, maka dominan disebut dulu, maka A besar A kecil. Seperempat tambah seperempat itu adalah setengah. Nah, dari sini saya kira Bapak Ibu semua ini bisa kita ilustrasikan yang lain. Jadi kalau dia misalnya A besar A kecil, silangkan A besar A kecil, maka berarti ada seperempat A besar, kemudian setengah A besar A kecil, dan seperempat A kecil A kecil. Nah, kalau dia A besar A kecil disilangkan dengan A kecil, maka berarti A besar A kecil
dengan A kecil dengan perbandingan 1:1 atau setengah-setengah. Kalau A besar A kecil disilangkan dengan A besar, maka dia A besar dengan A besar A kecil dengan perbandingan 1:1. Kalau di A besar dengan A besar, maka jadi A besar, kalau A kecil. Nah, 3 ini yang betul-betul harus dipahami, dan 3 inilah kunci nanti Anda akan mempelajari perbandingan dalam studi genetik. Ya. Untuk misalnya monohibrid, untuk dihibrid, untuk trihibrid, ya itu harus tahu. Jadi misalnya kalau untuk dihibrid, di mana A besar A kecil dengan A besar A kecil, B besar kecil, B besar B kecil, maka kita bisa dapatkan ya A besar, ya misalnya B besar dengan A kecil, B besar B kecil, A kecil, B kecil. Maka dia A besar A kecil, B besar B kecil. Nah, dari sini akan ketahuan ya. Kalau dia di selving akan seperti apa, maka perbandingan dari masing-masing gen ini tetap mengikuti ini. Seperempat A besar, setengah A besar kecil, seperempat A kecil. Ya. Ada pertanyaan? Tuh semua. Izin bertanya, Pak. Silakan. Punten, Pak. Mas ya. Ini saya masih bingung sih, Pak. Maksudnya cara menentukan dia tuh tetuanya dominan sama resesif itu ditentukan oleh apa ya, Pak ya? Apa harus ada pengecekan marker DNA-nya dulu atau gimana, Pak? Cara menentukan apakah dia dominan atau resesif itu adalah ketika F1 sudah diperoleh, Mas. Jadi misalnya kuning dengan hijau jadinya kuning, atau hijau dengan kuning jadinya kuning. Maka kuning dominan terhadap hijau. Itu ya Mas. Ya. Jadi ketika F1 sudah diperoleh, justru dalam studi genetik inilah kita menentukan mana yang bersifat dominan, mana yang bersifat resesif. Bapak Ibu sekalian, dalam studi genetik suatu karakter, kita itu blank sama sekali, tidak ada informasi apapun. Misalnya itu dalam bayangan kita, tidak ada informasi apapun. Yang pertama kita harus cari mana yang bersifat dominan, mana yang bersifat resesif, apakah dia ada kodominan atau tidak. Apakah karakter dikendali satu gen atau tidak? Apakah karakter itu ada bersifat epistasis atau tidak? Itu hipotesis-hipotesis yang muncul di benak kita. Apakah ada peran tetua betina atau tidak? Itu semua muncul pada, sehingga informasi itu sebetulnya blank sama sekali, kita belum tahu. Sehingga penelitian harus didesain untuk membangkitkan itu. Kira-kira itu ya Mas. Misalnya tadi kita tidak tahu hijau dengan kuning seperti apa, maka kita hijau kuning, hijau. Nah, hijau dengan kuning menjadi hijau. Kuning dengan hijau menjadi hijau. Maka kita bisa simpulkan bahwa hijau dominan terhadap kuning. Karena hijau itu akan muncul di F1. Itu yang pertama kesimpulan kita. Yang kedua, karakter warna ini tidak dikendalikan oleh tetua betina. Tidak ada efek maternal atau pewarisan sitoplasmik. Ya. Sehingga dua kesimpulan sudah bisa diperoleh pada ketika kita dapat F1. Begitu. Kira-kira ya Mas ya. Nah, baik Pak. Terima kasih Pak. Kalau belum kita tahu informasinya itu, bisa kita pra penelitian terlebih dahulu untuk menentukan tetua mana yang sebagai betina dan jantan, gitu kita lakukan pra penelitian karena F1-nya, sehingga kita tahu mana P1 P2. Atau kita bisa literatur secara umum, kira-kira warna gelap itu biasanya dominan terhadap warna cerah, kira-kira begitu. Misalnya warna ungu dengan warna putih, mesti putih itu resesif, ungu itu dominan. Kalau dia dominan resesif atau kodominan atau dia epistasis, ungu silang putih menjadi merah misalnya, itu berarti epistasis. Atau menjadi pink, merah silang putih menjadi pink, berarti kodominan. Kira-kira begitu. Nah, jadi kalau kita belum tahu informasinya, maka kita ambil
pemahaman umum bahwa warna-warna gelap itu dominan terhadap warna-warna cerah. Itu dulu. Ya. Tapi kalau ada kesempatan, Anda bisa lakukan dulu penelitian kira-kira mana yang dominan, mana resisif untuk menentukan mana P1, mana P2. Oke, Mas Dimas. Baik, Pak. Terima kasih atas infonya, Pak. Ada lagi yang lain? Pak izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Ade. Saya izin off cam ya, Pak, karena jaringan jelek. Ya, silakan. Terkait penentuan apa namanya studi genetik ini memang benar-benar harus dari ini ya Pak, galur-galur yang homozigot atau galur-galur murni. Kalau misalnya dari yang heterozigot gitu Pak, apakah bisa Pak dengan cara backcross atau apa gitu? Tidak bisa Kak? Baik. Melihat studi genetiknya. Terima kasih Pak. Baik, ya. Kesimpulan dari studi genetik adalah kesimpulan yang komprehensif. Kita misalnya dominan, resesif, ya, apa namanya, apa dominan, resesif, kodominan, overdominan. Satu gen, dua gen, banyak gen. Kemudian apa namanya, banyak lagi informasi-informasi yang kita perlukan di situ. Nah, dengan demikian maka, ya, untuk hal ini, ya, agar kita bisa kesimpulan yang komprehensif, tetua harus homozigot. Karena kita tidak tahu apakah dia satu gen atau banyak gen. Kalau dia satu gen, ya gen itu yang homozigot enggak apa-apa. Tapi kalau banyak gen, maka berarti tetuanya harus galur murni. Ya kan banyak gen. 10 gen saja. Kalau gen-gen itu terletak pada 10 kromosom, total kromosomnya ada 10, ya berarti setiap kromosom ada gen yang terlibat. Maka semua harus homozigot. Semua harus homozigot berarti galur murni. Itu kira-kira Mas Ade. Jadi studi biparental, ini biparental ya. P1 silang P2, F1 itu harus berupa galur murni. Ya. Kalau misalnya tidak galur murni, kita backcross saja, apa seperti backcross, maka kita kesimpulannya tidak bisa komprehensif. Misalnya ternyata backcrossnya 1:1. Kalau backcross 1:1 baru dugaan bahwa dia bisa merupakan satu gen. Tapi epistasis pun bisa memunculkan 1:1 juga, Bapak Ibu. Minggu depan kita akan mempelajari tentang epistasis. Bahwa epistasis pun bisa 1:1 nanti hasil persilangannya. Kalau dalam keadaan heterozigot. Ya, heterozigot dengan homozigot epistasis bisa 1:1 juga. Epistasis 2 gen misalnya. Jadi kita tidak bisa kesimpulan kalau 1:1 itu 1 gen atau 2 gen. Epistasis atau monogenik. Gitu. Ya gitu kira-kira Mas Ade. Baik, terima kasih. Untuk biparental. Tapi kalau untuk studi pewarisan yang bukan biparental kualitatif, ya kita bisa menggunakan mating design yang lain. Saya katakan tadi. Tanaman-tanaman yang dalam keadaan heterozigot, tanaman-tanaman segregasi itu bisa sebagai tetua untuk mating design menggunakan North Carolina design. Pada jagung itu North Carolina design, ya. Sehingga Bapak Ibu kalau kelapa sawit yang diuji sekarang di berbagai perkebunan kelapa sawit berbenia terutama yang ada R&D-nya, itu adalah tetua-tetua heterozigot itu disilangkan. Maka mereka menggunakan mating design North Carolina 2. Coba cek nanti di misalnya Sampurna Agro North Carolina 2 itu yang dipakai. Karena tetua-tetuanya heterozigot. Nggak ada kelapa sawit yang homozigot. Maka mating design untuk kelapa sawit itu semuanya menggunakan North Carolina. Jagung juga begitu North Carolina. Ya. Mentimun itu North Carolina juga. Tapi tidak bisa untuk studi, ya tidak bisa digunakan untuk studi pewarisan yang monogenik seperti ini. Ya. Tidak bisa untuk yang satu gen pengendali satu sifat, tidak bisa. Kalau biparental mesti harus ini. Tidak bisa mempelajari juga efek epistasis karena efek epistasis menggunakan biparental DF2 ya. Dengan demikian maka tetua harus homozigot ya. Ada juga menyatakan Pak tanaman saya nggak mungkin homozigot dong, tanaman tahunan.
Maksud saya, nggak mungkin galur murni karena tanaman tawon. Tapi pengen studi genetik saya bagaimana caranya? Harus diyakini dulu bahwa gen-gen yang terlibat di situ dalam keadaan homozigot, saya katakan. Bisa menggunakan marker molekuler dulu. Oh, ternyata kromosom ini dengan kromosom ini dua-duanya dalam keadaan homozigot. Berapa kromosom yang terlibat di situ homozigot? Maka tetua-tetua yang gen pengendali pada karakter itu homozigot, itu harus diyakini dulu agar bisa studi warisan. Yang lain heterozigot nggak masalah, tapi tetua-tetua gen-gen yang berhubungan dengan karakter tersebut dalam keadaan homozigot. Itu kira-kira tadi. Ada lagi yang lain? Nah, ini adalah ilustrasi percobaan dihibrid. Tadi monohibrid, dihibrid, ya, sehingga A besar A besar, B besar B besar, A kecil A kecil, B kecil B kecil, muncullah seperti itu. Seperti ini, dan perbandingan F2 adalah 9331. Ya. Perbandingan 9331 itu mengindikasikan bahwa ini adalah dihibrid. Ya, tidak ada episasi, ini adalah dihibrid. Kalau sudah perbandingan 9331, 4 kelas seperti ini adalah pasti dihibrid. Dan untuk membuktikan dihibrid atau tidak ini bisa kita lakukan, bisa kita cek di sini, ya, diagram planetnya, dan juga bisa dicek juga menggunakan test cross di situ. Apakah dia test cross-nya 1:1:1 enggak? Jadi hasil dari F2-nya di sini adalah 9331. Hasil dari test cross-nya, test cross itu adalah disilangkan antara A besar A kecil, B besar B kecil dengan A kecil, B kecil B kecil. Nah, persilangan ini harus menghasilkan perbandingan 1:1:1:1. Ya. Kalau perbandingan 1:1:1:1 di test cross, maka berarti dia adalah dihibrid dengan dua gen mengendali untuk karakter dan secara gen itu terpisah. Tidak ada keterpautan dan tidak ada interaksi antar gen. Lalu kemudian bisa di sini, ya, jadi ada ilustrasinya adalah seperti ini. A besar A besar, B besar B besar, dan seterusnya. Ya. Saya sebentar, ya, ke belakang sebentar, ya. Mohon. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi ini adalah diagram bujur sangkar Punnett untuk menghitung F2. Sehingga kalau kita hubungkan dengan pembentukan gamet yang sudah kita pelajari, ya, ini adalah seperempat, ya, seperempat, dan seperempat. Ya. Ini juga seperempat, dan seperempat. Sehingga A besar B besar dengan A besar B besar ini ketemu, itu menjadi seperempat kali seperempat, itu 1/16. A kecil dengan B kecil ketemu, itu juga 1/16, ya, A kecil B kecil. Yang lain saya kira bisa dikalikan, ini seperempat, 1/16, semuanya menjadi 1/16, ya.
Sehingga kalau digabung antara ini dengan ini 1/16 tambah 1/16 misalnya dan seterusnya. Ya. Sehingga kalau misalnya kita lihat warna kuning saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ini warna kuning. 12 berbanding 1, 2, 3, 4. 12 berbanding 4 misalnya untuk warna kuning dan warna hijau. Tapi kalau kita lihat karena dia adalah 2 gen, maka kombinasi dari itu kuning dan licin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka 9/16. Hijau dan licin 1, 2, 3. Ya. Hijau dan licin itu adalah 3/16. Kuning keriput dan kuning 1, 2, 3, 3/16. Kemudian keriput dan hijau itu 1/16. Nah, di situ maka perbandingan 9, 3, 3, 1. Ya. Ini adalah saya kira hal yang sudah Anda ketahui ya bagaimana proses ini, pembuatan diagram Panet dan lain sebagainya. Dan ini juga bisa kalau dia terdiri dari 3 gen bagaimana? Jadi misalnya trihibrid itu misalnya A besar A besar, B besar B besar, C besar C besar. Ya, bersilang dengan A kecil A kecil, B kecil B kecil, C kecil C kecil, sehingga diperolehlah A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ya masing-masing ini ya kalau dia lakukan selfing, maka kita bisa hitungnya per gen. A besar A kecil itu kalau bersilang dengan A besar A kecil itu seperti apa hasilnya? Itu misalnya tadi 1/4, setengah, 1/4. B besar B kecil seperti itu juga. Sehingga kalau kita hubungkan antara gamet satu dengan gamet yang lain, begitu ya, dan muncul A besar, misal seperti itu A besar A kecil, maka di B besar B kecil juga seperti itu. Sehingga kalau misalnya kita bisa hitung, dugalah A besar A kecil, B besar B besar, C besar C besar, berapa peluangnya diperoleh genotipe yang seperti ini? Nah, maka kita bisa duga bahwa untuk mendapatkan A besar A kecil itu adalah setengah, untuk mendapatkan B besar itu adalah 1/4, untuk mendapatkan C besar itu adalah 1/4. Maka genotipe yang seperti ini diperoleh perbandingannya atau peluangnya adalah setengah kali 1/4 kali setengah. 1/16. Misal seperti itu. Ya. Paham ya? Nanti di praktikum saya kira lebih detail lagi didiskusikan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hukum Mendel 1 dan 2. Nah, jadi kemudian sebelum memperoleh informasi atau sebelum diambil kesimpulan tentang hukum Mendel 1 dan Mendel 2, Mendel menjelaskan. Yang pertama, ada pewarisan sifat, ya, ada penentu pewarisan sifat yang belakangan disebut dengan gen. Pada saat Mendel menampilkan ini, dia hanya bilang ada penentu pewarisan sifat. Itu kesimpulan pertama dari Mendel. Kesimpulan kedua adalah setiap tanaman kacang kapri mempunyai sepasang gen dalam setiap sel untuk setiap sifat yang diamati. Sepasang gen. Apakah itu dalam keadaan homozigot, dalam keadaan heterozigot. Yang kemudian kita sebut dengan diploid. Nah, ini juga salah satu keberuntungan Mendel mempelajari tanaman yang diploid. Yang sekarang itu kalau tanaman yang tetraploid seperti kentang kan susah. Ya. Jadi ini adalah tanaman diploid. Dalam pembentukan gamet, setiap gen, setiap penentu sifat, karena belum gen di situ namanya, dari pasangan-pasangan gen tersebut bersegregasi, berpisah satu sama rata ke dalam sel-sel gamet. Jadi akan terbentuk gamet-gamet dan dia akan bersegregasi pasangan-pasangan itu. Setiap gamet membawa hanya satu
pasangan saja, satu gen dari setiap pasangan. Jadi A besar, A kecil, maka hanya membawa A besar saja dan A kecil saja. Penggabungan gamet-gamet dari setiap tetua untuk membentuk zigot terjadi secara acak. Ini penggabungan gamet ya. Jadi gamet-gamet dari A besar, A kecil nanti akan ketemu lagi ya dengan ini dari A besar A kecil itu, apakah dia ketemu A besar dengan A besar atau A besar A kecil atau A kecil A kecil, itu terjadi secara acak. Nah, dari kesimpulan inilah mungkin muncullah hukum Mendel pertama, bahwa alel-alel dari pasangan gen bersegregasi, berpisah satu dengan lainnya ke dalam gamet. Jadi hukum Mendel pertama itu didasarkan kepada pembentukan gamet. Ya Bapak Ibu sekalian, fenotipe yang ada tetapi dasar hukum Mendelnya adalah gamet. Pada saat pembentukan gamet, maka alel-alel dari pasangan gen bersegregasi satu dengan lainnya. Setiap gamet membawa salah satu alel saja. Ya. Ilustrasinya adalah seperti ini. Jadi setiap pasangan gen yang berupa A besar A kecil, pada waktu pembentukan gamet, maka ada gamet yang mendapatkan A besar, ada gamet yang mendapatkan A kecil. Maka terpisah gamet A besar dengan A kecil itu disebut dengan hukum segregasi. Ya. Itu adalah hukum Mendel pertama. Sekali lagi hukum Mendel pertama adalah pada waktu pembentukan gamet, maka alel-alel dari pasangan gen itu akan terpisah ke gamet-gamet yang berbeda. Sehingga ada gamet yang mendapatkan satu alel, ada gamet yang mendapatkan alel yang lain dari pasangan alel-alel dari gen itu. Nah, sedangkan hukum Mendel kedua adalah pada waktu pembentukan gamet, salah satu pasangan gen berpadu secara bebas dengan pasangan gen lainnya. Ya, jadi hukum Mendel kedua ini juga pada waktu pembentukan gamet dan asumsinya gen-gen terletak pada kromosom yang berbeda. Sehingga A besar A kecil itu terpisah, B besar dan B kecil juga terpisah. Tapi bertemunya antara A besar dengan B kecil atau A besar dengan B besar itu adalah disebut dengan berpadu secara bebas. Jadi kalau A besar bertemu dengan B kecil, kemudian A kecil bertemu dengan B besar, dan di lain pihak A besar bertemu dengan B besar, atau dan A kecil bertemu dengan B kecil, ya, maka bertemunya A besar dengan B kecil atau A besar dengan B besar disebut dengan berpadu secara bebas. Jadi berpadu secara bebas itu adalah pada waktu pembentukan gamet ya Bapak Ibu sekalian, bukan pada waktu bertemunya gamet. Bukan bertemu gamet jantan dan gamet betina berpadu secara bebas, tapi pada waktu pembentukan gamet, alel-alel itu bersegregasi kepada gamet yang berbeda, alel A dengan alel B bersegregasi pada gamet berbeda, dan bertemulah alel A dan alel B itu secara acak, apakah itu alel dominan atau alel resesif. Ya, jadi kalau banyak gen yang terlibat di sini, ada 10 gen pada 10 kromosom, maka berarti berpadunya masing-masing alel tersebut ya dalam pembentukan gamet itu terjadi secara acak. Ada pertanyaan? Nah, muncullah hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 itu hukum segregasi bebas, hukum Mendel 2 itu berpadu secara acak. Bapak Ibu sekalian, hukum Mendel itu adalah mencerminkan sukses ya Mendel melakukan percobaan. Mengapa dia sukses? Mari kita lihat. Suksesnya itu karena persiapan bahan percobaan dilakukan dengan cara seksama. Dibuat dulu menjadi homozigot, dipelajari dulu karakter-karakternya, pelajari dulu semua yang berhubungan dengan informasi tanaman. Kemudian percobaannya dilakukan secara sistematis. Sistematis itu P1, P2 dapat F1, P2, P1 dapat F1 resiprokal, jadi F2, ada tes cross, ada F3, F4 sampai F7. Itu adalah percobaan dilakukan secara sistematis dan percobaan Mendel ini masih digunakan sampai sekarang ya prosedur-prosedurnya itu oleh berbagai penelitian yang berhubungan dengan genetika. Bisa dicek ya semua literatur yang berhubungan dengan ini mesti melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Mendel 150 tahun yang lalu. Kemudian yang sangat penting adalah hasil persilangannya dicatat secara detail dalam bentuk angka. Merah silangan putih.
jadi merah. Di selfing menjadi F2, berapa jumlah yang merah, berapa jumlah yang putih. Kalau dia 2 karakter, berapa jumlah gabungan antara merah dengan berkerut, merah dengan licin dan sebagainya, dicatat dengan detail walaupun waktu itu belum ada komputer. Oleh karena itu pencatatan itu, setiap informasi ya Bapak Ibu sekalian dalam studi genetik ini harus sangat detail, harus dicatat apa perform yang ada di lapangan, dan akan lebih bagus kalau setiap perform itu dicatat secara terpisah saja, baru nanti kemungkinan bisa digabung. Misalnya begini Bapak Ibu, ada berkerut, ada agak berkerut, ada sangat berkerut, itu adalah perform di lapangan. Anda jangan langsung simpulkan bahwa berkerut semua. Lebih baik kalau dipisahkan. Yang sangat berkerut ini dipisahkan. Agak berkerut pisahkan. Yang berkerut tapi tidak terlalu banyak pisahkan dulu. Jadi angka-angka itu terpisah. Adapun nanti akan ada analisis menjadi berkerut saja, itu urusan penggabungan data nanti. Lebih gampang menggabungkan daripada memisahkan. Kalau Anda sudah catat itu hanya berkerut saja secara keseluruhan, maka nanti mau memisahkan mana yang agak berkerut dan sangat berkerut jadi susah. Dan pemisahan itu kemungkinan diharuskan karena kita ingin menduga apakah betul dia satu gen. Kalau tidak satu gen, kemungkinan harus ada kelas-kelas yang berbeda tadi. Agak berkerut, sangat berkerut, itu juga harus dipisahkan. Begitu. Ya. Nah, ada di chat ada yang bertanya dari Mas Rizal ya. Istilah backcross dan T-cross itu apakah beda atau sama dalam menghilangkan F1 dengan tetuanya? Secara umum, backcross itu adalah persilangan antara F1 dengan tetuanya. Itu backcross. F1 bersilangan dengan P1, itu namanya BCP1, backcross pada P1. F1 dengan P2 itu namanya backcross P2, BCP2. Ya, jadi backcross itu adalah persilangan F1 dengan salah satu tetuanya, itu backcross. Sedangkan test cross itu adalah persilangan antara F1 dengan ya tetua yang homozigot. Dari mana tetua homozigot? Nah, tadi berarti F1 sudah tahu informasinya. Kalau misalnya merah dengan putih dapatnya merah, berarti yang disebut dengan test cross itu adalah ketika disilangkan dengan P2, yaitu putih. Ya, persilangan-persilangan yang tanah kepada tetua yang tidak sama performnya dengan F1 itu adalah test cross. Yang kita duga adalah bersifat resesif tadi. Test cross. Jadi test cross itu adalah istilah bagian dari backcross sesungguhnya. Bagian dari backcross. Dia hanya disilangkan dengan tetua-tetua yang resesif. Nah, sekali lagi, dari mana kita tahu tetua resesif? F1 harus muncul dulu. Dengan demikian dalam studi genetik itu kita lakukan BCP1, BCP2, populasi sudah dibentuk dulu. Baru nanti kita bisa tentukan hasil test cross-nya seperti apa. Jangan gambling. Gitu ya. Jadi lebih baik kalau kita lakukan BCP1, BCP2, langsung melakukan bentukan populasi. Sehingga 6 populasi dasar dalam studi pewaris itu harus kita bentuk. P1, P2, F1, dan ada F1 resiprokal, BCP1, BCP2, F2. Kira-kira itu. Nah kadang-kadang orang dari jalur F1 itu dibentuk populasi dasar, dari jalur F1 resiprokal juga begitu. F1 resiprokal jadi F2 resiprokal, BCP1 resiprokal, BCP2 resiprokal, untuk nanti kalau ternyata ada peran tetua betinanya, maka yang dari F1 yang berpengaruh terhadap resiprokal itu berarti harus dua-duanya dikaji. Baik melalui jalur F1 maupun melalui jalur F1 resiprokal untuk mempelajari F2-nya. Kalau ada cobaan itu. Sehingga teman-teman harus melakukan juga ya, kalau misalnya memungkinkan F2 resiprokal dan F2 dan F2 resiprokal. Demikian saya kira Mas Syahrizal. Lagi yang lain? Itu sampai 3. Sampai keempat, kacang kapri mudah diamati sifat-sifat pentingnya. Nah itu juga ya, saya katakan pada saat karakterisasi kita harus betul-betul pisahkan mana karakter-karakter yang mudah diamati sifat pentingnya, mana yang harus diukur. Nah kalau sudah mulai ada pengukuran penimbangan, berarti kita sudah bergerak pada karakter-karakter kuantitatif. Nggak apa-apa kita amati saja. Pertahanan juga begitu, amati. Bapak Ibu sekalian, dalam studi genetik akan lebih baik kalau
tetua-tetua yang dipilih itu adalah yang distinct banyak untuk karakter teman-teman semua ya. Jadi kalau misalnya ketahanan terhadap penyakit, pilih yang tahan dengan rentan, tetapi karakter-karakter lain juga berbeda antara. Jadi kalau ada alternatif pilihan, ini saya katakan, ada alternatif pilihan antara tahan dan rentan. Biasanya tahan tidak banyak, rentan yang banyak. Maka tanaman-tanaman rentan, tetua-tetua rentan kan harus kita pilih tuh tetua-tetua. Tentu ada alasan memilih tetua rentan yang mana. Kalau ada 10 tetua rentan, sama-sama rentan, dengan perform yang sama, maka tetua yang kita pilih untuk yang rentan itu yang mempunyai karakter-karakter lain yang berbeda dengan tetua tahan. Itu akan lebih baik. Misalnya, yang tahan mempunyai warna ungu, yang rentan kita pilih yang warna putih. Yang tahan tinggi tanamannya, yang rentan kita pilih yang pendek. Agar ya Anda punya bab terpisah lagi untuk studi pewarisan karakter-karakter lain selain daripada karakter pertahanan. Kalau itu bisa dijadikan bab ketiga dari tesis Anda, bagus. Tapi kalau tidak, Anda bisa punya data untuk publikasi ya selain daripada yang tulis di tesis. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang untuk ketahanan penyakit, ya ini warning saja bagi teman-teman yang berhubungan penyakit. Terkadang itu tidak bisa mulus ya penelitian-penelitian penyakit itu. Macam-macam lah yang kadang-kadang menjadi mati semua, yang kadang-kadang menjadi tidak ada yang mati, menjadi tidak ada gejala karena ada virulensinya tidak hilang dan lain sebagainya. Dan macam-macam lah yang terjadi di situ ya. Mati lampu menyebabkan patogennya ikut mati, ya pernah kejadian pada mahasiswa S3 ya. Oleh karena itu ada alternatif karakter lain yang nanti akan menjadi. Ya kalau misalnya itu tidak bisa diamati pada penyakit itu, padahal karakterisasi berjalan mulus bab satunya, pewarisnya tidak bisa, maka ada plan B, ada karakter-karakter lain yang bisa ditulis di situ. Nah, itu yang sering dilakukan oleh mahasiswa saya. Meskipun ketahanan terhadap penyakit, maka harus ada karakter-karakter lain sebagai plan B-nya. Kalau itu tidak dapat, ya tidak mungkin Anda ngulang lagi dari awal kan. Itu kapan lulusnya gitu ya. Jadi ditulis alternatif plan B-nya. Informasi ketahanannya sudah ada, tapi informasi pewarisnya bisa saja tidak berupa ketahanan. Tapi kalau mulus semuanya, itu bisa juga menjadi data pelengkap, sehingga ada bab 3, ada bab 4, ada bab 5, bahkan bisa sampai bab 5, kayak Mas Arya itu bisa sampai bab 4, bab 5 itu tesisnya. Ya. Nah kemudian tanaman berupa galur murni ini saya kira yang menyebut sendiri itu adalah tetua-tetua berupa galur murni selama 7-9 sehingga tidak terjadi segregasi lagi, itu menjadi sangat penting. Sehingga ada asumsi yang kita perlu penuhi dulu sebelum melakukan persilangan bahwa tetua berupa galur murni. Nah, bagaimana pengujian pewarisan tadi? Monohibrid, bagaimana 3:1? Padahal itu angka-angkanya kan tidak persis 3:1. 705 ungu, 224 putih. Bagaimana bahwa itu adalah 3:1, maka perlu dilakukan uji Q-kuadrat dalam hal ini. Ya, uji Q-kuadrat memerlukan Q-kuadrat hitung, Q-kuadrat tabel. Nah, hipotesis yang diajukan adalah bahwa H0 data sesuai dengan nisbat 3:1, H1 data tidak sesuai dengan nisbat 3:1. Lalu ada rumus Q-kuadrat bahwa yang diamati dengan yang diharapkan dibagi dengan yang diharapkan, kuadrat dikuadratkan, itu adalah seperti itu. Sehingga kalau misalnya Q-kuadrat tabel, Q-kuadrat hitung kurang dari sama dengan Q-kuadrat tabel, maka diterima hipotesisnya. Ya, kalau lebih dari Q-kuadrat tabel maka ditolak hipotesisnya. Di hipotesis sangat menentukan. Bapak Ibu tentukan dari hipotesisnya. Hipotesis saya adalah sesuai dengan 3:1. Nah, gitu misalnya. Atau hipotesis saya tidak 3:1 tapi 97. Kalau 2 kelas kan itu. Kalau kelas pertama, 2 kelas pertama adalah 1 gen pengendali. Kelas kedua atau informasi kedua adalah kita asumsikan 2 gen pengendali. Asumsi ketiga adalah 3 gen pengendali. Karena kita tidak tahu berapa gen yang mengendalikan. Sehingga kita berasumsikan 1 gen pengendali, 2 gen pengendali, 3 gen pengendali. Untuk 2 gen pengendali kan banyak alternatifnya. 15:1, 9:7. Bisa kita uji semua. Semua kita uji menggunakan uji Q-kuadrat. Untuk 2 kelas. Ya. Nah, tapi kalau ternyata semuanya tidak berbeda dengan Q-kuadrat tabel, apa yang harus dilakukan? Nah, ini biasanya kan begitu pertanyaannya. Semua Q-kuadrat hitungnya kurang dari Q-kuadrat tabel, artinya semuanya sesuai dengan hipotesis. Tetap kita harus menentukan satu. Nggak mungkin karakter itu dikendalikan oleh 1 gen dan 2 gen. Nggak mungkin. Mesti 1 gen atau 2 gen.
Nah, untuk menentukan 1 gen atau 2 gen atau efisiensinya seperti apa, maka kita pilih Q kuadrat yang paling kecil. Q kuadrat hitung yang paling kecil, karena itulah yang paling mendekati, berarti kan Q kuadrat yang paling kecil itulah perbandingan yang paling pas, meskipun berbagai pengujian itu menunjukkan dia tidak berbeda nyata. Nah, bagaimana dengan dihibrid? Nah, dihibrid itu berarti kan 9331. Maka hipotesis adalah sesuai dengan 9331, kita buat yang kita harapkan adalah 9331. 9 dari mana? 9 per 16 ya, kalikan 556, muncullah 313. 3 per 16 kalikan 556, 104. 3 per 16, 104. Per 16 dapatlah 35. Per 16 kali 556. Maka ini yang kita harapkan. Ini yang terjadi di lapangan. Kemudian kita kurangi, kita kuadratkan, dibagi dengan E. Nanti di praktikum akan diilustrasikan. Dapat lagi kuadrat. Hitung itu 0,51. Bandingkan dengan Q kuadrat tabel. Q kuadrat tabel untuk derajat bebas 3. Ini berapa? 0, berapa misalnya? 5, sekian. Maka ini berarti lebih kecil daripada itu. Maka diterima. Ya, sesuai dengan 9331. Kalau tidak sesuai bagaimana? Katakan saja tidak sesuai. Apakah sesuai dengan perbandingan lain? Uji lagi. Gitu. Kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu yang perlu kita lakukan nanti adalah kelas-kelas. Bapak Ibu sekalian, dalam studi pewarisan DF2 kita kelasnya sebanyak mungkin yang kita buat di situ. Kalau warnanya ada di situ, misalnya warna merah, putih, pink, agak kemerahan, semua dicatat warna itu. Atau kalau pertahanan, sangat tahan, agak tahan, agak rentan, sangat rentan, 6 kelas misalnya. Sehingga kalau mau digabung-gabung gampang itu. Sangat tahan dengan tahan kita gabung jadi satu. Sangat tahan, agak tahan, gabung jadi satu. Agak rentan, sangat rentan, gabung jadi satu. Maka kita anggap 2 kelas. Nah, 2 kelas apakah 3:1 atau 97, 15:1. Nanti kita kelihatan, kita uji seperti itu. Nanti minggu depan kita akan bahas tentang epistasis. Nah, pengelompokan itu apakah sangat tahan, agak rentan, agak tahan, rentan, sangat rentan, dijadikan satu. Itu yang Anda yang menentukan sebelum menguji itu mana yang akan digabung-gabungkan. Tapi akan lebih baik kalau semua tadi itu dalam data terpisah dulu sebelum kita gabung-gabungkan. Ya. Kalau sudah mulai kita gabung-gabungkan berarti kita mulai asumsi, oh kalau 3:1 berarti harus digabungkan 2 kelas. Kalau 97 berarti 2 kelas juga, tapi nanti 2 gen pengendali dan seterusnya. Kira-kira itu ya Bapak Ibu, studi genetik yang berhubungan dengan Mendelian. Nantinya kalau Anda bekerja dengan ini. Kita dari awal tadi saya menggiring karena ini adalah dasar bagi Anda untuk penelitian studi genetik. Ya, karena Mendelian genetik itu sudah dipelajari sejak dari SMA. 3:1, 9331 sejak SMA. Malah SMP ya, SD juga belajar itu. SMP kayak. Ya, satu juga sudah dipelajari. Maka fokus kita di analisis genetik ini adalah bagaimana Anda melakukan studi untuk penelitian. Jadi saya maka tadi fokus bagaimana prosedur-prosedur penelitian yang dilakukan sehingga dapat menjawab informasi tadi. Tidak lagi tentang 3:1 seperti apa sebenarnya. Tapi bagaimana membangkitkan agar kita dapat informasi 3:1 dan itu berarti 1 gen pengendali. Kesimpulan kita adalah 1 gen pengendali, 2 gen pengendali dengan pola epistasis, 3 gen pengendali dengan pola epistasis atau poligenik. Banyak gen pengendali maka harus dianalisis menggunakan genetika kuantitatif. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Selagi kita pada posisi magister, tidak lagi D1 sehingga yang kita perkuat itu adalah analisisnya. Dan kegiatan-kegiatan percobaan atau penelitian yang kita akan tekankan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya, Mas Ade, ada yang mau ditanya? Tidak, Prof. Sudah jelas? Insya Allah, Prof, sudah jelas. Yang lain ada yang tidak jelas? Nggak ada yang nanggapin. Kalau ada yang tidak jelas, sudah jelas semua? Alhamdulillah. Gitu. Kalau tidak dijawab berarti sudah jelas. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.